teman-teman Mia San Mia Indonesia, kembali lagi kita hari ini akan membahas tentang matchday yang ke-21 Bundesliga antara FC Bayern Munchen melawan TSG Hoffenheim di Allianz Arena, di mana semalam Bayern Munchen menang dengan skor 5-1 dan dicetak gol diantaranya Harry Kane 2 gol dari titik penalti dan juga Luis Diaz melakukan hat-trick dengan 3 golnya. Atas kemenangan besar ini, maka Bayern Munchen masih menjadi pemuncak klasemen dengan 54 poinnya, diikuti oleh Borussia Dortmund itu dengan 48 poin, masih selisih 6 poin. Tentu ini sangat sulit bagi Dortmund bisa mengejar karena Bayern Munchen pun sudah kembali ke tren positifnya setelah sebelumnya tidak mengalami kemenangan atau mengalami kekalahan dan juga imbang. Jadi untuk laga semalam Bayern turun dengan formasi seperti biasa 4-2-3-1. Yang menjadi kabar baiknya, Bayern tadi malam seluruh pemainnya tidak ada yang cedera, jadi semua pemain tersedia dan company bisa meracik itu lebih mudah karena siapa yang dibutuhkan udah pasti ada untuk semalam. Formasi ini semalam diturunkan yaitu ada Manuel Neuer di posisi kiper, juga di backnya ada sebelah kiri Davies, kanan Stanisic, tengah entah dengan Upamecano. Ini menjadi komposisi yang mungkin ideal untuk saat ini di bagian pertahanan. Begitu juga di lini tengah ada Pavlovic dan juga Kimmich ya. Jadi dengan adanya Stanisic di sebelah kanan, itu Kimmich bisa lebih fokus ke bagian tengah. Dan di depannya itu ada Luis Diaz, Gnabry dan juga Olise. Nah ini seperti biasa, ini udah menjadi sudah menjadi salah satu pakemnya ya, di tiga tengah itu pilihan yang cukup bagus, dan juga ada Harry Kane di posisi ujung. Di sini mungkin Musiala itu menjadi salah satu opsi yang baik juga, cuman mengingat performa Musiala masih butuh waktu untuk bisa kembali, sehingga ya ini menjadi salah satu pilihan yang baik sih untuk pertandingan ini ya, diturunkannya dengan skuad seperti ini. Untuk statistiknya sendiri dalam laga semalam, Bayern memang mengungguli dalam hal permainan, juga itu disebabkan adanya kartu merah dari pemain Hoffenheim ya di menit-menit awal. Tentu itu menjadi salah satu alasan Bayern semalam bisa dengan leluasa untuk terus bisa menyerang atau mengempur pertahanan dari Hoffenheim. Nah, jadi ada hal yang menariknya. Semalam itu Bayern juga menciptakan banyak peluang, juga shoot ke gawang ya. Ada penampilan yang cukup baik ya dari Baumann, si kiper ya. Dan itu yang terlintas di pikiran, mungkin Baumann inilah kemampuan Baumann yang kenapa dia dipilih di timnas Jerman ya. Dia menunjukkan semalam itu dengan banyak save dan juga banyak menyelamatkan peluang-peluang dari Harry Kane khususnya. Walaupun banyak juga gol yang tercipta ke gawangnya, cuman performa Baumann semalam tuh dinilai juga cukup baik tuh. Mungkin bisa lebih banyak gol jika memang Baumann tidak di performa yang semalam ya. Nah, itu baiknya. Baumann ini kan kiper yang sering diandalkan untuk saat ini untuk timnas Jerman. Jadi itu menjadi nilai positif juga bagi kita sebagai fans Bayern sekaligus timnas Jerman ya. Jadi pemain-pemainnya itu bisa terus menunjukkan performa yang baik menjelang Piala Dunia juga ke depan. Menariknya, dari ada beberapa hal semalam yang bisa kita lihat, bisa kita highlight, yaitu menurut saya Harry Kane semalam itu walaupun mencetak 2 gol dari titik penalti, tapi performanya tidak begitu sempurna karena banyak sekali peluang-peluang dia, baik itu di depan gawang ataupun memang yang dia lakukan itu tidak cukup baik ya. Karena semalam apakah mungkin itu juga pengaruh karena pemain lawan, kiper lawan juga bagus performanya, tapi Harry Kane semalam tidak terlalu menunjukkan performa yang cukup tajam ya di depan gawang. Walaupun di gol ketiga kalau tidak salah, yang kuncinya tetap dari dia, tuh kipasnya dari dia ke Olise dan Olise ngasih ke Luis Diaz. Nah itu jadi Harry Kane bagus, cuman dalam hal ketajaman semalam itu masih sangat terlihat, memang sangat tidak sempurna semalam. Maksudnya di luar ekspektasi kita, yang harusnya dia bisa hat-trick harusnya sih, karena 2 gol kan dari titik penalti ya.
Nah, jadi kalau misalnya dia bisa cetak gol dari open play 1 mungkin udah jadi hat-trick juga karena banyak peluangnya, bukan tidak ada peluang. Nah, itu performa dari Harry Kane yang perlu disorot. Selanjutnya yang paling gila sih semalam itu ada 2 orang sih. Nah, ini menurut yang saya lihat itu Luis Diaz di gol kedua itu sangat keren sih menurut saya. Nah, itu gol keduanya Luis Diaz. Nah, itu sangat baik dan Luis Diaz ini golnya hampir mirip semua. Masuk ke dalam terus syuting dengan ada lengkungannya dikit. Nah, itu sudah menjadi ciri khasnya dan dia itu memang selalu menjadi pembeda sih. Olise malam ini tidak begitu menonjol permainannya, juga beberapa kali dribblenya tidak bisa melewati lawan. Ya mungkin tidak menjadi masalah karena bisa ditutup dengan pemain-pemain lain ya yang performanya juga lagi bagus gitu. Davies juga permainan Davies juga masih belum kembali ke performa terbaiknya ya, mungkin karena efek lama cedera juga. Semalam itu serangan Hoffenheim kebanyakan dari sisi Davies kalau kita lihat. Nah, walaupun tidak membuahkan gol, tetapi kebanyakan serangan Hoffenheim itu hampir 57% atau 40% itu tetap dari sisi kirinya Bayern, di sisinya Davies, bola dari samping di umpan ke tengah. Walaupun tidak menjadi gol, tapi itu juga harus menjadi catatan bahwa lini sebelah Davies ini masih rawan. Ini sekelas lawan Hoffenheim gitu ya. Belum lagi kalau misalnya nanti melawan tim yang lebih besar, kalau lebih cepat ya. Upamecano dengan Tah mungkin masih seperti biasa. Dan juga menariknya ini ada di Manuel Neuer. Neuer ini semalam juga cukup apik permainannya, walaupun melakukan blunder ya, 1 gol blunder itu memang kesalahannya dari Neuer, tetapi dia bisa menebus itu dengan beberapa kali save yang seharusnya itu goals. Jadi dia gila masih bisa nge-save, masih berani. Itu yang menunjukkan seniornya dia itu, maksudnya pengalamannya dia itu, ketenangannya sih. Itu shooting keras di depan gawang. Terus itu memang harusnya gol sih. Nah, kalau untuk kiper-kiper yang mentalnya belum terbentuk seperti ini, kayaknya gol sih. Gila sih, ada beberapa save yang cukup dekat dan harusnya itu sangat berbahaya. Neuer menunjukkan kelasnya kembali. Kalau begini sih kita masih berharap Neuer itu masih bisa menjadi, untuk musim depan masih bisa. Jadi ketika diperlukan dia ada. Cuman mengingat juga kita masih perlu regenerasi di kiper, Big Mas juga harus dikasih kesempatan sih. Yang intinya semalam ngeri sih Neuer. Terus Stanisic masih oke. Jadi untuk lini pertahanan kita semalam oke, walaupun beberapa kali peluang counter attack yang dilakukan oleh Hoffenheim itu harus menjadi catatan yang nantinya Kompany bisa terus mengevaluasi gitu ya. Itu yang lucu ada satu freestyle-nya Lennart Kara. Tahu sendirilah sampai siapa tuh pemain Hoffenheim menunjukkan jempol bagus. Kocak sendiri dia. Jadi itu untuk laga semalam, performa pemain semalam. Beberapa pemain tidak menunjukkan performa terbaik, cuma tidak menjadi masalah karena beberapa pemain juga menunjukkan performa terbaiknya. Jadi demikian saja untuk hari ini, kita membahas tentang pertandingan semalam. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi kita dalam melihat pertandingan semalam, silakan komen dan juga kita kembali mencoba melihat dari berbagai sisi ya. Karena setiap opini itu silakan untuk setiap fan itu guna juga untuk kita terus terbangun, bisa menganalisa juga melihat, sama-sama belajar. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share video-video ini biar kita bisa terus berkarya untuk membangun Bayern Munchen semakin naik ya di mata fans seluruh dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.